Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah, sehat semuanya, tetap produktif dan terus bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam upaya mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan mengunjungi rumah sakit. Di rumah sakit kita akan melihat saudara-saudara kita yang terbaring lemas, yang dalam keadaan lemah, dengan bermacam-macam sakitnya. Ketika kita melihat ada sebuah lorong tertulis ruang penyakit dalam, kemudian kita masuk, kita melihat ada yang sakit gagal ginjal, ada yang dia membutuhkan bantuan tambahan oksigen. Ketika kemudian kita berbicara pada salah satu pasien, apakah Bapak yang inginkan? Kemudian Bapak itu menjawab, saya hanya ingin sembuh, ingin sehat. Upaya yang dilakukan untuk sembuh sehat apa Bapak? Salah satunya adalah dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan perawatan secara maksimal, sehingga dengan ikhtiar itu selain berdoa kepada Allah akan mendapatkan kesembuhan. Artinya apa? Selama kita sakit, kita baru sadar bahwa selama ini Allah sudah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Kemudian kita baru tahu ketika sakit bahwa ternyata ginjal kita ketika sudah tidak berfungsi lagi, Allah cabut nikmat itu. Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Biaya cuci darah yang termurah saja kisaran 500.000 per tindakan. Dan normalnya ketika menderita gagal ginjal, dalam seminggu harus melakukan 3 kali cuci darah. Coba bayangkan. Belum lagi ketika tadi nafasnya butuh tabung oksigen karena saluran pernafasannya tidak berfungsi dengan baik. Berapa oksigen yang kemudian dibutuhkan? Padahal dalam sehari-hari manusia itu butuh sekitar 2.200 liter oksigen. Tapi ketika kondisinya sakit, berapa biaya harus dikeluarkan? Per liternya saja 25.000. Coba kali 2.200, berapa juta yang dikeluarkan? Maka penting bagi kita dalam kondisi yang sehat untuk menjaga betul nikmat yang telah Allah berikan, mensyukuri benar apa yang telah Allah berikan. Bagaimana caranya? Kita sebagai seorang pelajar yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana agar kita bisa menjadi pelajar yang sukses. Maka ada tipsnya, tips sukses belajar. Yang pertama adalah motivasi diri. Jadi bagaimana kita menanamkan pada diri kita, membuat perjanjian pada diri kita bahwa belajar itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai seorang pelajar, bahwa masa depan yang indah, bahwa masa depan yang sukses akan dicapai lewat masa muda yang berlelah-lelah, bahwa perjalanan 1000 langkah itu dimulai dari 1 langkah, bahwa ilmu itu tidak akan mendatangi kita, melainkan kita yang harus menjemput ilmu tersebut. Dan sebaik-baiknya waktu adalah waktu yang digunakan untuk berlelah-lelah di dalam menuntut ilmu. Maka
kita motivasi diri kita, karena yang terbaik, faktor terbaik adalah yang datang dari dalam diri sendiri. Ini yang pertama, motivasi diri. Kemudian yang kedua, ulangi terus materi yang sudah diberikan oleh guru atau yang sudah kita terima dari sumber manapun. Bagaimana cara untuk kemudian kita bisa mengulang materi? Ya, kita buat jadwalnya. Dalam sehari misalkan ada waktu khusus di mana kita bisa mengulang materi dari yang sudah kita pelajari. Maka hanya membuat jadwal tidak, maka kita juga perlu membuat program. Misalkan kita ada teman seperti ya, bagaimana kita berpura-pura lah menjadi mentor. Setidaknya kita dalam upaya mengulangi materi yang sudah kita mulai. Karena ketika kita memberikan ke orang lain itu pada dasarnya adalah menguatkan dari apa yang kita miliki. Nah, terus diulang-ulang. Atau misalkan membuat program lain, apa namanya, kelompok belajar, gitu ya, diskusi, itu sambil mengulang materi. Atau kita mengerjakan soal, itu juga dalam upaya mengulang materi. Ketika itu materinya berkaitan dengan keterampilan, skill, ya kita bagaimana mencoba melakukan dari yang kita dapatkan. Itu ya, yang kedua, mengulangi materi. Dan yang ketiga adalah konsisten, istiqomah, diulangi terus menerus. Jangan hanya sekali waktu saja, pas ada ulangan saja, pas ada ujian saja, tetapi terus menerus agar ilmu ini menjadi sebuah hal yang kemudian berdampak pada kita, jadi sebuah hal yang berkesan bagi kita, sehingga ilmu ini insya Allah akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan keberkahan hidup itu manakala ilmu kita bisa bermanfaat. Itu ya, sekali lagi Ustaz ulangi bahwa tips sukses belajar, kita belajar yang sungguh-sungguh agar sukses. Ada tipsnya, sukses belajar ini dalam rangka agar upaya kita untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita masih diberikan sehat, organ-organ tubuh kita masih bisa bekerja dengan baik. Nah, upaya kita tadi dengan mensyukuri adalah belajar yang sungguh-sungguh, dan kita perlu tips-tips agar sukses di dalam belajar. Jadi pertama, motivasi diri. Kemudian yang kedua, ulangi materi yang sudah kita peroleh atau sudah kita dapatkan, dan konsisten, istiqomah di dalam melakukan hal-hal tersebut. Itu saja dari Ustadz. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, sekaligus mengingatkan pada diri Ustadz sendiri bahwa ilmu itu tidak mengenal usia. Belajar atau menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Entah itu siswa, guru juga butuh terus belajar. Maka kita sama-sama belajar, kita motivasi diri kita, ulangi dari materi yang sudah kita peroleh, dan konsisten di dalam melakukannya. Soal itu, semoga sehat terus semuanya. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap berdoa kepada Allah. Semoga apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal di suatu saat nanti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.